Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Malikurahma, NIM A5102078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu model pengembangan R&D, yaitu 4D. Model 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Semel, dan Melvin E. Semel pada tahun 1974. Sesuai namanya, model 4D terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang pertama adalah tahap pendefinisian. Tahap awal dalam model 4D ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Sederhananya, pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk, pengembangan perlu mengacu pada syarat pengembangan, menganalisa, dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Yang kedua adalah tahap perancangan. Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yakni penyusunan standar tes, pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan awal. Yang ketiga adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari 2 langkah, yaitu penilaian ahli yang disertai revisi dan uji coba pengembangan. Dan yang keempat adalah tahap penyebarluasan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Menurut Thiagarajan, ada 3 tahap utama dalam tahap disseminate, yaitu validation testing, packaging, serta diffusion and adoption. Terdapat 5 model pengembangan. Yang pertama adalah model pengembangan AD, yang kedua adalah model pengembangan design based research, yang ketiga adalah model pengembangan 4D, yang keempat adalah model pengembangan Azure, yang kelima adalah model pengembangan Bloom. Berikut adalah perbedaannya. Lebih tepat digunakan untuk pengembangan sebuah media pembelajaran berbasis web, software. Nah, tahap pengembangan yang digunakan secara sistematis serta mudah dipahami dalam melakukan pengembangan sebuah media pembelajaran. Tahap-tahapnya yaitu ada analisis, design, development, implementasi, dan evaluation. Yang kedua adalah design based research. Desain ini pada bidang pendidikan merupakan serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori-teori baru dan praktek yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses pengajaran secara natural. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah. Yang kedua, perencanaan solusi. Yang ketiga, siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan.
Dan yang keempat yaitu refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Selanjutnya adalah model 4D. Model 4D ini merupakan metode penelitian dan pengembangan yang mengembangkan perangkat pembelajaran. Langkah-langkahnya ada 4, yaitu pertama pendefinisian, yang kedua perancangan atau desain, yang ketiga pengembangan atau developer, yang keempat penyebarluasan. Selanjutnya adalah model pengembangan Azure, sebuah prosedur panduan untuk mendesain perencanaan dan bimbingan pembelajaran yang mengkombinasikan antara materi, metode, dan media, di mana setiap melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran, di samping guru memberikan materi, juga guru harus menyertakan metode media yang dibutuhkan, dan model pembelajaran ini nantinya akan membuat siswa lebih aktif dan kegiatan dalam pembelajaran pun akan menjadi lebih efektif. Langkah-langkahnya ada 6, yaitu pertama analisis peserta didik, yang kedua menentukan standar dan tujuan atau capaian, yang ketiga memilih strategi, teknologi, media, dan materi, yang keempat memanfaatkan teknologi, media, dan material, yang kelima menarik partisipasi peserta didik, dan yang keempat evaluasi dan revisi. Dan yang terakhir adalah model pengembangan Bloom. Model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian, diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada pengetahuan keterampilan produk. Semuanya tergantung pada subjek penelitian. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama itu penelitian awal, yang kedua tahap membuat prototipe, yang ketiga tahap asesmen. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.